kepribadian. Perkenalkan, nama saya Risa Febriani. Di sebelah kanan saya ada Saya Indah Amalia. di sebelah kiri saya ada Saya Syafaat Nisa. Yuk simak video kami. Selamat menonton. Yang pertama ada definisi kepribadian. Kata kepribadian berasal dari bahasa Inggris yakni personality. Berasal dari kata persona yang artinya kedok atau topeng. Menurut Jung, sepanjang hidup individu selalu menggunakan topeng untuk menutupi kehidupan batiniahnya. Keadaan ini menjadikan individu hampir tidak mengenali dirinya sendiri, seperti bakat, kemampuan, kekurangan, dan lain-lain, sehingga individu sulit memperoleh ketenangan dalam kehidupannya. Kepribadian atau personality merupakan suatu susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang memiliki peran untuk menentukan perbedaan tingkah laku setiap individu. Kepribadian lebih dikenal sebagai ciri-ciri watak individu yang konsisten, sehingga individu tersebut memiliki identitas atau ciri khusus. Yang selanjutnya, unsur-unsur kepribadian. Di dalam kepribadian terdapat 3 unsur. Yang pertama, pengetahuan. Di dalam otak manusia, terkandung unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa manusia yang sadar. Dalam lingkungan individu itu, terdapat bermacam-macam hal yang dialaminya melalui penerimaan panca indera dan alat penerima atau reseptor. Yang kedua, perasaan. Selain pengetahuan, di dalam alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Perasaan sendiri adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia berdasarkan pengaruh pengetahuan yang dinilainya sebagai suatu keadaan baik, positif, atau negatif. Yang ketiga, dorongan naluri. Menurut para ahli psikologi, kesadaran manusia mengandung berbagai macam perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuan yang dimiliki individu itu sendiri. Kemauan yang ada merupakan naluri yang ada di setiap manusia. Para ahli psikologi menyebutnya dorongan atau drive. Selanjutnya, jenis-jenis dorongan, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk berusaha mencari makan, dorongan untuk berinteraksi dan bergaul, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti, dan dorongan akan keindahan. Selanjutnya ada materi dan unsur-unsur kepribadian. Menurut ahli etopsikologi bernama A.F.C. Wallace, ada 3 kerangka, yaitu yang pertama, aneka warna kebutuhan organik diri sendiri, aneka warna kebutuhan serta dorongan psikologi diri sendiri, dan aneka warna kebutuhan serta dorongan organik maupun psikologi sesama manusia yang lain daripada diri sendiri. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan tadi dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh individu yang bersangkutan, sehingga dapat memuaskan dan bernilai positif baginya atau bahkan sebaliknya. Yang kedua, aneka warna hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu akan identitas diri sendiri atau biasa disebut identitas aku, baik aspek fisik ataupun aspek psikologinya. Dan segala hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu mengenai bermacam-macam kategori manusia, binatang, tumbuhan, benda, zat, kekuatan, dan gejala alam, baik yang nyata maupun yang gaib dalam lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, berbagai macam cara untuk memenuhi, memperkuat, berhubungan, mendapatkan atau mempergunakan aneka warna kebutuhan dari hal di atas sehingga tercapai keadaan memuaskan dalam kesadaran individu bersangkutan. Pelaksanaan berbagai macam cara dan jalan tersebut terwujud dalam aktivitas hidup sehari-hari dari seorang individu. Kemudian ada macam-macam kepribadian.
Yang pertama, macam-macam kepribadian individu. Berbagai isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian, serta perbedaan kualitas hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu, menyebabkan keragaman struktur kepribadian pada setiap manusia. Oleh karena itu, kepribadian tiap individu sangat unik. Ilmu psikologi memiliki tugas untuk mempelajari setiap materi unsur kepribadian, baik yang berupa pengetahuan maupun perasaan, sasaran dari kehendak, keinginan, dan emosi seseorang. Dalam hal itu, diperhatikan mengenai suatu macam materi yang menyebabkan satu tingkah laku berpola, yaitu suatu kebiasaan atau habit, dan berbagai macam materi yang menyebabkan timbulnya kepribadian atau personality, serta segala macam tingkah laku berpola dari individu yang bersangkutan. Yang kedua ada kepribadian umum. Lincoln dan Gardiner berpendapat bahwa konsep kepribadian umum menimbulkan konsep kepribadian dasar atau basic personality structure. Artinya, semua unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga masyarakat itu. Yang terakhir ada kepribadian barat dan kepribadian timur. Pembahasan mengenai kebudayaan memunculkan perbedaan antara kepribadian manusia yang berasal dari kebudayaan barat dan kepribadian manusia yang berasal dari kebudayaan timur. Dalam kepribadian timur, mempunyai pandangan hidup yang lebih mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pemikiran psikologis, keramah tamahan, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, kepribadian barat mempunyai pandangan hidup yang lebih mementingkan mengenai kehidupan material, pikiran logis, dan individualisme. Sebaliknya, kebudayaan Eropa tidak mementingkan kehidupan rohaniah, ilmu pengetahuan sebagai suatu usaha rohaniah yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia. Hal ini terlihat dari berkembangnya, terutama dalam kebudayaan Eropa, tokoh-tokoh filsafat ternama, bahkan ahli-ahli mistik terkenal. Jumlahnya tidak kurang dalam kebudayaan Eropa apabila dibandingkan dengan tokoh-tokoh filsafat yang ada di kebudayaan Asia. Dalam kebudayaan Eropa, masih banyak tokoh pengarang kesusastraan yang telah mengajukan banyak gagasan dan mengandung arti rohaniah yang tinggi.